Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan yang baru pada masa biasa. Sesudah kita melewati pekan-pekan Natal hingga kemarin pada hari atau pesta pembaptisan Tuhan. Hari Senin tanggal 10 Januari 2022, Bapak Ibu Saudari-saudara, saya mengajak kita merenungkan Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala ke danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak orang mengalami perubahan hidup ketika berjumpa dengan orang tertentu atau ketika mengalami sebuah peristiwa tertentu. Saya menjadi imam, menjadi romo, itu karena perjumpaan dengan seorang pastor dari Jerman yang datang ke kampung kami, dan bagi saya dia begitu menarik, mempesona. Dia dari cara dia berkomunikasi dengan orang-orang kampung yang sederhana, dari kedekatannya dengan anak-anak, dari penampilannya dengan jubahnya, begitu menarik saya, sehingga dalam hati kecil saya sebagai seorang anak kelas 5 SD waktu itu, saya mengatakan dalam hati, saya juga mau menjadi seperti dia. Dan pengalaman perjumpaan itu terus teringat, terus terbawa hingga kemudian setamat SMA saya memutuskan untuk menjadi seorang calon imam dan saat ini menjadi imam. Perjumpaan yang nampaknya sederhana, tetapi sungguh menjadi kesempatan yang bisa mengubah jalan hidup. Itu yang terjadi pada saya sekurang-kurangnya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ada seorang Mikael Gomez namanya. Dia adalah seorang Katolik di wilayah atau daerah Kalkuta di India pada waktu itu. Dia pernah bekerja di kantor pemerintahan yang biasa bekerja mengurusi birokrasi pemerintahan. Hidupnya berubah total ketika dia berjumpa dengan Bunda Teresa dari Kalkuta. Ketika Ibu Teresa sedang mencari rumah untuk mengawali karyanya di tengah-tengah kaum miskin, orang-orang cacat, orang-orang terlantar,
orang-orang yang sakit kusta khususnya. Dan atas anjuran putrinya, putri dari Mikael Gomez ini, dia lalu menerima Bunda Teresa di rumahnya dan membantunya di lantai 2 rumah mereka untuk menjadi tempat perjumpaan, tempat Bunda Teresa memberi makan orang-orang miskin, orang-orang cacat dan terlantar. Dan sesudah itu kemudian muncullah, berdatanganlah gadis-gadis muda yang membantu Bunda Teresa. Mereka menjadi susternya, menjadi misionaris cinta kasih. Sehingga lantai 2 rumah mereka berubah menjadi seperti senakel, tempat perjamuan Yesus dengan para muridnya, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan rahmat. Mikael Gomez pun tercatat sebagai salah seorang yang berperanan penting di dalam membesarkan kongregasi misionaris cinta kasih yang kemudian begitu terkenal di dunia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, dalam Injil hari ini kita berjumpa dengan sebuah pengalaman yang kurang lebih sama. Jika tidak berjumpa dengan Yesus, atau jika Yesus tidak menjumpai mereka, siapakah yang bisa kemudian mengenal Simon dan Andreas, Yohanes dan Yakobus, para nelayan sederhana di Galilea? Tidak ada. Mungkin seumur hidup mereka akan tetap bermukim di sekitar Danau Galilea, menjadi penjala ikan. Tetapi perjumpaan dengan Yesus mengubah segalanya, mengubah arah hidup mereka. Mari ikutilah aku dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Tadinya mereka penjala ikan, Yesus mengubah orientasinya menjadi penjala manusia. Dari yang tadinya menangkap ikan untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga, menjadi penjala manusia untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan keselamatan manusia, untuk kepentingan kemuliaan Allah. Orientasi hidup mereka diubah, diperluas, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk keselamatan banyak orang. Sehingga riak air danau dan gelombang itu menjadi pengalaman masa lalu mereka. Perahu dan jala tidak lagi mendapat perhatian utama. Arah hidup mereka berubah selamanya. Karena Yesus telah menjadi yang utama di atas segalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa membandingkan hidup kita dengan panggilan hidup para murid Yesus yang pertama ini. Secara formal, katakanlah begitu, kita menyatakan diri beriman kepada Tuhan. Ada yang sudah dibaptis sejak bayi, sejak belum tahu apa-apa, tapi orang tua dengan iman mereka mempersembahkan anak kepada Yesus. Ada yang setelah dewasa melalui proses pencarian, lalu kemudian menjadi pengikut Yesus. Ada yang mungkin pada masa tuanya baru memutuskan untuk mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus sendiri. Kita perlu jujur, saudara-saudari, apakah hidup kita juga sudah berubah atau diubah oleh Yesus? Apakah orientasi hidup kita berubah? Tidak lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang, untuk karya-karya Tuhan. Tentu saja, saudari-saudara, tidak perlu kita mengubah atau meninggalkan pekerjaan kita. Tetapi bagaimana orientasi pekerjaan-pekerjaan kita, karya-karya kita, aktivitas kita yang rutin itu diubah sebagai tempat untuk mewartakan kabar baik,
sebagai tempat untuk memberi kesaksian hidup yang baik tentang Tuhan, sebagai tempat untuk mewujudkan perintah cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Ini pertanyaan yang pantas kita refleksikan, apakah ada sesuatu yang berubah? Jangan-jangan antara hidup iman dan hidup harian seakan-akan ada tembok pemisah, ada dikotomi, padahal iman itu justru terwujud di dalam hidup yang nyata. Saudari-saudara, memang kita bersyukur bahwa angka data pengikut Kristus itu bertambah dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, justru malah kebutuhan pelayan calon imam yang dirasakan kurang saat ini. Tetapi kita juga perlu prihatin kalau melihat data dari pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar kita, saudari-saudara. Ada orang dibaptis sejak bayi tapi hidupnya begitu-begitu saja. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada kedewasaan dalam hidup rohani. Ada orang yang sungguh menjadi aktivis gereja, tapi begitu menikah dengan mudah meninggalkan Tuhan. Yang seperti ini banyak terjadi. Ada yang merupakan anak tokoh-tokoh beriman, tapi ketika dia mulai bekerja, menemukan pasangan hidup, dengan mudah tinggalkan Tuhan Yesus. Ini sebuah introspeksi yang serius untuk kita. Tetapi ada juga orang yang baru mengenal Kristus tapi hidupnya sungguh Kristiani. Ini sesuatu yang baik. Baiklah saudari-saudara, merenungkan firman Tuhan tentang panggilan Yesus kepada murid-muridnya, sambil juga merenungkan panggilan Yesus kepada kita masing-masing. Kita merefleksikan, kita berintrospeksi. Adakah hidup kita sudah mengikuti orientasi yang Tuhan tetapkan? Sekali lagi, kita tidak perlu mengubah pekerjaan, meninggalkan aktivitas kita. Tapi orientasinya kita perlu ubah. Kalau para murid dari penjala ikan menjadi penjala manusia, barangkali untuk kita menjadi sangat perlu untuk merefleksikan, adakah hidupku, pekerjaanku, karya-karyaku menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk menyatakan karya-karya Tuhan? Adakah pekerjaanku menjadi medan untuk melaksanakan kehendak Tuhan? Saudari-saudara, moga-moga firman Tuhan yang kita dengarkan ini meneguhkan kita untuk menetapkan orientasi yang pasti di dalam mengikuti Yesus, di dalam menjawab panggilannya. Semoga dengan demikian kita menjadi lebih berbuah sebagaimana para murid yang dipanggil Yesus kemudian sungguh berbuah karena mereka menyertai Yesus, mereka menjadikan Yesus sebagai yang utama. Pekerjaan mereka tidak lagi untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang, untuk keselamatan banyak orang, dan untuk kemuliaan Allah. Kita pun bisa mengubah orientasi hidup, orientasi karya-karya pekerjaan kita demi keselamatan manusia dan demi kemuliaan Tuhan. Selamat beraktivitas dengan orientasi yang telah ditetapkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas panggilan-Mu kepada kami, atas karunia iman yang telah kami peluk, yang telah kami terima, yang telah kami hidupi. Mampukan kami untuk dalam segala karya, pekerjaan, aktivitas-aktivitas kami, pelayanan-pelayanan kami, orientasi kami, semakin kami perluas demi keselamatan sesama dan demi kemuliaan nama-Mu. Pakailah seluruh hidup kami, karya-karya kami Tuhan, sebagai medan, sebagai tempat di mana Engkau berkarya, di mana kami menjadi alat di tangan-Mu, supaya melalui kesaksian hidup kami, melalui karya-karya dan pelayanan kami,
namamu semakin dipermuliakan. Engkau yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.